Yuk kita ngobrol pinggir jurang. Yo! Obrolan pinggir jurang. Gua aja yang bayar, gue yang bayar. Kenapa? Warung gue ya lo yang bayar. Oh iya bener ya kan gue yang jajan. Berapa dah? 30.000 Mas. 30? 30 gue kasih 50. Ah. Kemarin 30 gue kasih 100.000. Terus? Iya masih ada 70.000. Lu minta lagi nggak? Iya pas lu nggak ada gue minta lagi. Nggak mau rugi. Gue kayaknya terkontaminasi Anies Baswedan nih kayaknya. Oh iya, emang kelebihan bayar ini nih baru nih, gue baru denger. Dulu kita nggak pernah denger tuh istilah itu. Sekarang tuh sering kita denger tuh. Bikin apa tuh? Bikin dia atap buat sekolah itu. Atap sekolah buat cahaya matahari itu yang jadi listrik. Oh ini panel. Kelebihan bayar 1, sekian miliar. Wah ini Transjakarta kelebihan bayar 415 miliar. gila, banyak amat. Iya banyak. Kok sekarang baru lagi kan? Ada lagi apa lagi? Ada lagi tuh. Ini yang paling parah. Maksud gua gini, emak gua itu kalau ngasih duit misalnya suruh beli belanja apa gitu waktu dia. Saya tolong beliin garam, beliin ini. Ya, itu kembaliannya diusut sama emak gua. Diusut. Ini yang 500 perak mana nih? Yang kita biasa dulu beli gundu ya. Biasalah beli mainan, beli apa gitu kan. Kembaliannya dikasih permen, itu diusut. Gua kalau belanja dulu disuruh emak gua nih, dikasih duit 1.000 perak dulu kan. Beli bawang 300. Seceng tuh. Ya 300 kan? bawang. Gua tanya sama yang jualan nih. Ada kembaliannya nggak bang? Oh. Ada. Pakai kembaliannya dulu deh, bawangnya gua ambil. Ya lu mah ngerjain yang Udah, pakai jualan. kembaliannya dulu, bawangnya gua ambil. Ada nggak ada yang belanja pakai gitu tuh? Misalnya dia makan di sini mie rebus dan lain-lain total habis 10.000, dia ngasih 25.000 itu ada nggak? Ya ada. Ada. Kalau itu kan tips. Tips wajar Ya, ya, dia ambil. wajar ya. Jumlahnya juga cuman 10.000. 10.000, 20.000. Tapi tadi itu kelebihan DKI apa? 415 miliar bro. Buset. Ini- udah bikin emol kali itu. Bikin apa lu? Bikin emol. Mall, pakai mall. Ini cuma di Jakarta kayak gini atau Cuma ada tempat lain? dijaga. Ada sekarang udah pada nular tuh. Jadi kan sebetulnya mungkin ya kelebihan bayar ini istilah kan TGUPP ini ketuanya ada bekas ketua KPK. Oh iya ya, penasehatnya Anies itu ada satu orang yang mantan KPK. Mantan komisioner KPK. Jadi dia tahu ini ya, tahu celah ya. Tahu celah. Jadi kalau kelebihan bayar itu kategori hukumnya ini. Oh. Jadi kalau lo pengen nyolong atau pengen ngapain, itu istilahnya beda lagi. Misalnya gini nih, lo motor pengen diambil nih, Ini, nah. ya kan? Terus katakanlah di desa-desa mau ngambil kerbau, Iya. nyuri kebo, Iya. gitu kan? Dia ngambil talinya di bawah. Saya nggak nyuri kebo, Nyuri tali. tali. Dan tali nilainya nggak Tali ada. nilainya berapa sih? Kebonya ngikut. Iya benar. Jadi- Gitu. Nah kayak gini deh. Paham gua. Sekarang gua paham. Berarti ini tuh kan modus ya. Aha. Ini kan seharusnya KPK atau kepolisian ya. Itu udah bisa mengendus seperti ini. Iya. Kalau cuma sekali, waktu itu kan cuma sekali aja bikin heboh ya, kelebihan bayar. Oke. Tapi kemudian berulang-ulang dan semuanya disebut kelebihan bayar. Itu Pola. namanya modus. Itu pola ya sudah Pola. memang sudah direncanakan sejak awal. Iya. Bayarnya gue lebihin, kalau ketahuan bahwa itu keteledoran, kembaliin. Kalau nggak ketahuan dikembalikan ke Lanjut. tempat lain. Iya. Gitu kan. Ini Minta lagi. Ini kecerdasan apa ya, kriminal luar biasa ini. Oh ini sudah kerah putih nih. Kerah putih. Kerah putih. Kejahatan kerah putih. Iya, kalau lo kan nggak ada kerahnya tuh, leher juga nggak ada. Nggak ada leher gimana nalarnya. Ini tantangan buat KPK nih. Bisa nggak membuktikan bahwa ini tuh sebuah kejahatan dan kejahatan yang termasuk extraordinary ya? Harusnya kan korupsi kan. Kalau misalnya yang lain-lain bukan kelebihan bayar namanya markup. Markup. Nah kalau misalnya ini harganya berapa nih? Dan ini berapa dah? 2.000. 2.000 ya. Kalau misalnya yang jagain bukan dia, jagain orang lain, ditanya ini harganya berapa? 5.000. Ah, itu markup. Iya. Markup. Gitu kan, dibayar 5.000 nih, 3.000 dikentit. 3.000 dikentit. Nah, gitu loh. Kalau analoginya kelebihan tuh bayar gimana? Ini misalnya harganya Harganya 2.000 tadi 2.000, ya, dibayar 3.000 sama udah. Nanti lu bilang ya, yang nyuruh beli apa, yang beli teh lo, bilang nanti sama Jo ya, harganya 5.000. Oh gitu. Gitu lah. Ngantau dia, Ya ngantau. pas kalau lo nggak 3.000. nanyain Oda itu harga teh berapa?
Lo nggak tahu dong. Nggak tahu. Gue yang bayar, lo suruh nih kucuk-kucuk. Dah tadi 3.000 mana? Oh gitu. Gitu. Jadi itu memang kelebihan bayar. Memang ya terencana berarti ya. Ya kalau Tapi kalau kemudian ketahuan, oh iya kelebihan bayar kelebihan gitu. bayar. Gitu. Jadi yang kembalian. Ya, gitu kan? Itu coba harus diperiksa deh bro. Dari mulai Gubernur DKI ini berkuasa dari hari pertama sampai hari terakhir itu diperiksa tuh. Mana yang kelebihan Ini bayar? BPK yang menemukan ya. BPK. Ini mudah-mudahan BPK lempeng ya, nggak masuk angin ya. Padahal BPK yang ngasih ini loh, ngasih apa sih stempel wajar tanpa syarat apa-apa gitu. Oh wajar tanpa pengecualian. Iya. Kalau WAP. ini harusnya WTK ini. Apa harusnya. Wajar tanpa kelebihan. Iya. Memang Tapi ternyata kan ada kelebihan. Berarti orang-orang nggak wajar. Ya orang-orang kan bilang ya, Pak Anies itu gubernur apa sih kelebihannya? Ya itu kelebihan bayar. Kelebihan bayar. Akhirnya kita menemukan kelebihan dari seorang Anies Baswedan, yaitu kelebihan Iya. membayar. Tapi di wilayah lain ada juga kasus gini. Gue lupa di mana kelebihan bayar diusut sebagai korupsi. Dan berjalan kasus hukumnya. Kasusnya hukumnya berjalan cuma di Jakarta doang. Nah ini makin menguatkan dugaan bahwa memang Anies membangun sistem sedemikian rupa, ya kan? Agar kelebihan bayar. Agar kelebihan bayar. Jadi kayak pelecehin nih. Iya nggak? Iya. Anies memerintah tinggal 13 bulan lagi kurang Ya, lebih atau ya. setahun lah. Setahun lebih dikit. Ini PR nih. Jangan sampai kemudian hal ini ditularkan ke gubernur-gubernur lain. Iya, kan orang lihat pola kan. Jangan-jangan dia udah buat buku belum? Cara membuat kelebihan bayar. Masuk kategori akuntansi itu jangan-jangan. Ya kan nanti ada pola. Daerah lain tuh Jakarta kelebihan bayar nggak apa-apa. Bikin pola. di Jurisprudensi. semua daerah, jurisprudensi. Karena ada polanya, ada contoh, ada figur yang dipanuti oleh para pemain-pemain daerah. Jadi ini semacam contoh buruk, ya kan? Kalau gua nih misalnya, gua jadi warga DKI ya, dan gua bagian yang tidak terima dengan situasi pandemi seperti ini, ada pejabat yang ya, kemudian misalnya terindikasi melakukan kelebihan bayar yang padahal itu adalah modus, maka gua akan bersikap kayak gitu ya. Akan bersikap itu, Iya. melaporkan atau apa. Kalau lo lihat CV-nya, kan ada CV itu nama gitu kan. Oh, iya. Nama Anies, hobi, kelebihan. Oh gitu. Udah jadi hobi, udah jadi hobi. Emang Gitu. hobi. Selain kelebihan jarak, ya, dia kelebihan jarak ya. Iya, kan lokasi kerja dia di DKI, tahu-tahu ke Madiun, misalnya kayak gitu, itu kan kelebihan. Dia juga kelebihan rasa. Jadi kemanusiaan aja nggak cukup, dia juga perlu kehewanan, maka dia ke kebun kebun binatang. Kelebihan omong. Kelebihan omong. Jadi ketika dia ngomong bahwa tingkat kematian menurun, tapi orang mati bertambah. Nah ini juga kelebihan. Ya kelebihan berikutnya adalah kelebihan dia dalam membayar. 5 kelebihan. 5 kelebihan. Ini luar biasa. Jadi judul itu. Iya. 5 kelebihan Anies. Kalau gitu gua minum dulu nih kelebihan air. Obrolan pinggir jurang. Nah, kok Anies ya terbukti dari berita-berita ini ya, dari berita-berita yang kita baca ini banyak. Dari berita ya. Dari berita-berita ini dia melakukan banyak kelebihan. Yang kalau dari sisi ilmu akuntansi ini kebodohan sih menurut gua. Sekali oke, 2 kali, 3 kali, sudah. Iya. Ini maladministrasi. Kalau sekali namanya kecerobohan. Kecerobohan sekali. 2 kali kebodohan. Udah 2 kali salah kebodohan. Iya, bodoh dong 2 kali ngulang-ngulang lagi. Iya. Kalau daya aja nggak bisa. Iya, ke lubangnya yang sama ya. Tapi dia lubangnya sama tuh. Kecuali suaminya udah. Oh iya. Terus Kak, ini hampir 5 kali, Bro. Iya. Kalau 3 kali di kesana itu kejahatan. Udah kejahatan. Iya dong. Modus itu tadi. Udah modus. Kayak udah pola. gitu kok ada Ada indikasi dia mau mencalonkan diri sebagai presiden. Biar Indonesia ini dianggap sebagai negara kaya. Karena penuh kelebihan. Bayar kelebihan. Kebayang nggak kalau misalnya nih, nauzubillah min dzalik ya. Lo paseh banget kalau dibilang menjaliknya. Cucu Kiai. Juga. Kiai NH. Jangan sampai, kalau dia sampai jadi presiden, bro. Iya kan, kebayang kan? Minjem duit ke
dunia internasional Eh. ngembalinya kelebihan. Lebih ya. Pasti itu dia, gue yakin. Kalau jadi presiden, Menteri Keuangannya bukan Bu Sri. Oh bukan jelas, kan orangnya Iya, detil Bu Sri otaknya kan. Detil, dikejar terus. Ini kemana kok dilebih-lebihin Betul, gitu. betul. Dia kan bawa, mungkin dia merangkap Menteri Keuangan. Sejadi itu. Sementara Menteri Keuangan dirangkap oleh Presiden karena yang lain nggak ngerti cara melebihkan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah ini di DKI ini siapa sih bendaharanya? Bendahara ya apa sih? Ya kan ada bendahara, Bendahara daerah, ya, Pemda. ada pemegang kas Pemda, ya gue nggak tahu siapa. Tapi yang pasti, kalau seandainya ini kelebihan, ini kan jadi aneh. Lo tahu nggak? Tanah Munjul yang sekarang jadi masalah yang KPK itu. Itu pun bahasanya kelebihan. Iya, itu katanya merugikan negara itu berapa? 152 miliar. Sebetulnya KPK lagi melacak 1,8 triliun. Gila, gede banget bro. Nah itu dia bro. Berapa puluh kali lipat itu? Iya, lo kalau buat beli bawang, Set bisa satu RT pedas semua. nangis semua. Oh, kalau buat pakai beli lipstick itu muka lu merah 8 tahun. Semuanya. Bisa buat cuci muka itu lipstick. Lipstiknya ditampah itu. Karena kalau orang pakai lipstik gini ya, dia pakai ditampah lipstiknya tuh. Kurang. Kalau 1,8 triliun kalau 1,8 triliun dibeliin lipstik buat Sauda, itu dia nyambel aja pakai lipstik tuh. Bawang nggak cabai nggak kepake. Lipstik Iya. bisa beliin. Iya, buset. Gua nggak ngerti ya. Ini sampai kehabisan kalimat keheranan. Iya, makanya ini kan juga sebetulnya dalam kondisi kayak gini. Lo kemarin aja dia beli software ini dalam kondisi pandemi loh. Yeah. Software buat Pemda DKI 242 M apa? Software apa itu? Gua nggak tahu software game atau software. Download di Giga Purbalingga aja gratis loh itu. Ya gini loh, maksud gue gini. Tertib administrasi pemerintah kota sebuah ibu kota. Itu kan apalagi softwarenya aja sampai mahal. Kesannya kan harusnya salah. Iya, karena softwarenya itu memang dicari khusus software yang bisa menyembunyikan kelebihan. Iya. Jadi ada rumus. Gua kebayang bro, waktu Anies minta misalnya nih ya, kebayang. Imajiner gua adalah Anies ketika melobi juru bayarnya. Atau orang yang disuruh untuk membuat anggaran. Bisa nggak ini dikamuflase sedemikian rupa sehingga kelebihan 415 miliar? Itu yang buat stres kali gue. Gila, Pak kalau kelebihan 2 juta mah gampang Pak, uang rokok. Kalau 415 ini uang truk rokok Pak. Bukan uang rokok yang truknya. Iya kan? Ini jujur aja nih, jujur aja. Zaman gua mahasiswa dulu jadi panitia 17-an di RT gua gitu. Itu anak-anak muda yang bikin anggaran. Ada konsumsi. Konsumsi berapa nih di total tamu 200 orang kali sekian oke. Konsumsinya 190.000. Dalam pengin 200. Nambahin tuh. Iya, 200. Nah, jadi 200.000 kan jadi 100, katakan 180 jadi 200, nambah 20.000. Nambah 20.000. Waktu pertanggungjawabannya, ya kan? Wah ini kurang 20.000, gampang keluarin dompet. Nih, selesai. Iya. Sekarang kalau misalnya 1,8 triliun, lalu pas di akhir pemerintahan Anies, dicek, ini ada duit hilang 1,8 triliun, keluarin dompet kali aja. Ini gue tutup, kan nggak mungkin bro. Lu jangan kan itu, Formula E itu kapan pertandingannya, kapan dilaksanakannya kita nggak tahu, tapi udah buru-buru dibayar. Ya, kenapa buru-buru ngabisin anggaran? 560 miliar ditambah 400 miliar berarti 960 miliar, hampir T juga. Ini nggak ada keadilan di sini. Sementara Pemprov DKI dari berita-beritanya melakukan banyak kesalahan membayar. Dia nih uang belanjanya Dipotong juga. Waduh ini kok disunat uang belanja? Iya, ini misalnya dikasih uang belanja ya sama suaminya ya 500.000 itu 3 tahun. Iya 3 tahun.
Nasi aking. Nah, ini apa namanya? Pertanda buruk, Bro. Iya. Pengelolaan ibu kota begini pertanda buruk. Ya, memang dari awal juga ada tanda-tanda keburukan sudah terlihat jelas ya. Dan itu nggak ada kontra apa-apa dari pendukungnya Anies ya? Ya nggak ada, karena memang mereka nggak peduli. Mungkin saja mereka menikmati kelebihan-kelebihannya. Oh, bisa jadi. Iya, bisa jadi kelebihan-kelebihan ini mereka nikmati. Itu kan pendukungnya Anies itu kalau Pak Jokowi melakukan seolah-olah ya, melakukan blunder sedikit itu nyocotnya tuh luar Lo bayangin biasa. kemarin aja ketika ini pesawat, ya kan, mau diubah warnanya dari biru jadi merah putih. Iya. Bayar 2 miliar lah ya. Ya, 2 Ada miliar. 4, bukan cuma 1. Ada helikopter juga gue Helikopter dengar. 3 gitu loh. Ada kendaraan lain juga dicet. Diributin. Iya. Wow, Pak Jokowi boros. Ini kelebihan bayar aja sampai 400 miliar. Untuk hal yang nggak ada gunanya juga Ya, kan, ya kelebihan. Kelebihan. Nah ini nih, nih. Pak Jokowi itu kan kalau soal cat pesawat itu konon kan sudah anggaran 2019 dan Iya. dan semua partai sudah ketuk palu setuju Iya, kan. disetujuin. Nah ini apa yang terjadi dengan anggaran ini? Anggota DPRD-nya kemana itu, Bro? Loh, anggota DPRD berapa kali nolak? Kan mau ada perubahan rencana RPJM apa gitu, Iya, gue lupa kalau di anggaran tuh ya. Itu banyak yang nolak anggota DPRD. Ditolak karena lu jangan ubah-ubah sembarangan, nanti kelebihan bayar lagi. Oh iya, tuh Pak Gitu. Gembong tuh ya, Iya, Pak dari Gembong, dari PDIP tuh. PSI juga nolak. Dari PSI juga tampil Iya. itu. Itu memang perubahan-perubahan itu mungkin di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah itu barangkali karena untuk mensiasati kelebihan-kelebihan itu. Itulah, kalau gue ingat cerita tetangga gue. Bapaknya bilang gini, anaknya tuh banyak, tapi hanya satu yang dikasih kepercayaan megang duit lebih daripada yang lain. Kenapa tuh? Kata tetangga gua nih, jangan ngasih duit banyak ke orang bodoh. Oh. Jadi aja gitu. Obrolan pinggir jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. 1 bulan lagi Indonesia akan berusia 76 tahun. Begitu banyak tantangan yang telah dan sedang kita hadapi bersama, termasuk pandemi saat ini. Sekarang adalah momen terbaik untuk kita memperkuat kebersamaan sebagai bangsa yang kuat karena Bhinneka. Saya mengajak adik-adik pelajar, teman-teman mahasiswa, ibu dan bapak pendidik dan tenaga pendidikan, pelaku seni dan budaya, serta rekan-rekan di media di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam lomba Rayakan Merdekamu. Mari membangun Indonesia tangguh dan tumbuh dengan merayakan kemerdekaan kita dalam belajar, berkarya, dan berbangsa. Saya tunggu partisipasi kalian dalam lomba Rayakan Merdekamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.